Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar di Matius 6 ayat 33 yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Sebelum kita menemukan kerajaan Allah, kita harus mengenali apa kerajaan Allah, sehingga kita nggak terombang-ambing dengan banyak pengajaran dan kita nggak fokus mencari kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah pemerintahan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Bagaimana hidup kita diperintah oleh roh Allah. Kehendak roh berlawanan dengan kehendak daging. Jadi mau tidak mau, untuk kita hidup dalam pemerintahan roh Allah, untuk kita hidup dalam kerajaan Allah, mau tidak mau, kita harus menyangkal diri bicara mengosongkan diri atau merendahkan diri kita, dan memikul salib. Memikul salib bicara menerima kelemahan, kesalahan, atau kekurangan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Tanpa kita menggosipkan, tanpa kita menghakimi, tanpa kita menyalahkan. Jadi menerima kelemahan istri kita, menerima kesalahan istri kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai tanggung jawab kita. Tanpa kita menghakimi, menyalahkan, menghukum dia. Seperti Yesus memikul salib apa? Dia menerima dosa orang lain sebagai tanggung jawabnya supaya orang itu mengalami kemerdekaan. Harusnya seperti kita juga begitu. Kita harus menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawab kita, tanpa kita menghakimi, tanpa kita mempercakapkannya. Nah, itu kasih kepada sesama. Itu hukum yang kedua. Hukum kedua itu bukan kita memberi persembahan sana, persembahan sini, persembahan itu, bukan. Memberi orang miskin, bukan. Kasih kepada sesama adalah menerima kelemahan orang lain. Orang punya masalah apa, punya dosa apa, salah apa. Udahlah, kita nggak usah menghakimi, nggak usah menyalahkan. Tapi pakai itu sebagai untuk membantu dia, untuk mereka lepas dari masalahnya dia. Nah, hukum pertama apa? Hukum kedua pertama adalah mengosongkan diri, merendahkan diri. Dia Allah, tapi dia mengosongkan diri sebagai hamba. Saya gembala, tapi saya mengosongkan diri, tidak ambil ini loh, aku harus dihormati. Enggak, saya mau mengosongkan diri. Nah, itu hukum yang pertama, kasih kepada Allah. Nah, waktu kita hidup dalam kerajaan Allah, mau tidak mau, kita harus mengosongkan diri dan memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Ini adalah Kristus. Jadi wujud Kristus itu bukan Kristus yang kita sembah di surga. Tuhan, tapi nggak ada sama kita. Kita gini, saya nyembah Yesus Tuhan, tapi apa? Kita menghakimi orang, kita salahkan orang, kita merasa benar sendiri, dan nggak ada gunanya. Karena Kristusnya mana? Yang menyangkal diri mikul salib mana? Yang mengosongkan diri mana? Kita bermegah, aku sudah melakukan penjangkauan jiwa, aku sudah rohani, aku sudah... Mana yang mengosongkan diri? Dia aja Allah, dia mengosongkan diri menjadi hamba. Bagaimana dengan kita? Dia juga bisa memikul salib. Bagaimana dengan kita yang katanya ada di dalam Kristus? Kalau kita mau ada di dalam Kristus, maka mau tidak mau kita harus hidup dalam pemerintahan roh Allah. Jadi waktu kita masuk dalam pemerintahan roh Allah, kerajaan Allah, maka kebenarannya, buahnya, kebenarannya siapa? Kristus muncul dalam diri kita pasti. Jadi orang yang dipimpin roh Allah, yang orang yang menaklukkan diri dalam pikiran dan perasaan di Kristus, yang menyangkal diri dan memikul salib adalah implementasi daripada hukum pertama dan hukum kedua, pasti kebenarannya akan muncul, pasti buahnya adalah Kristus. Nah, waktu kita dipimpin oleh roh Allah dan kita menemukan buahnya ini juga ada dalam satu kesatuan dalam hidup kita, maka semuanya ditambahkan atas engkau. Jadi jangan disesatkan oleh orang, kan diserong oleh orang lain. Kerajaan Allah di sana, kerajaan Allah di sini. Enggak usah. Kerajaan Allah ada di dalam dirimu, di dalam engkau adalah baitnya, di mana roh Allah memerintah melalui baitnya, melalui diri kita, sehingga Kristus itu dinyatakan hingga hidup kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Pastikan saudara, engkau mengerti sebuah kerajaan Allah, karena kerinduan daripada Allah adalah menyatakan kerajaannya di bumi seperti di surga. Melalui siapa? Melalui baitnya, yaitu kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.